Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Ovalus Lamput, biasa dipanggil Oval. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan Surabaya, Prodi Manajemen semester 1 Pagi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda dengan mengikuti topik pembicaraan. Selain itu, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta media pembicaranya. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis ragam bahasa. Jenis-jenis ragam bahasa dibagi menjadi 4. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa berdasarkan media dibagi menjadi 2. Yang pertama ragam lisan, yang kedua ragam tulisan. Ragam lisan merupakan ragam bahasa yang dihasilkan alat ucap dan menjadikan fonem sebagai unsur dasarnya. Ragam tulisan merupakan ragam bahasa yang dicurahkan dalam bentuk tulisan dengan memperhatikan tanda baca dan ketentuan lainnya dalam menulis. Yang kedua adalah ragam bahasa berdasarkan standar. Ragam bahasa Indonesia tidak dikategorikan berdasarkan medianya saja, tetapi terdapat penggolongan berdasarkan standar atau kemampuan bahasanya. Pembedanya yaitu antara standar, semi standar, dan non standar. Berdasarkan aspek berikut ini. Yang pertama, topik yang sedang dibahas atau dibicarakan. Yang kedua adalah hubungan antara penutur. Yang ketiga, media yang digunakan. Yang keempat, lingkungan dan situasi saat komunikasi terjadi. Ciri-ciri pembeda antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar yaitu pemakaian kata sapaan dan kata ganti. Yang kedua, imbuhan. Yang ketiga, penggunaan konjugasi. Yang keempat, pemakaian fungsi pelengkap. Yang ketiga adalah ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur dibagi menjadi 4. Yang pertama, ragam dialek. Ragam dialek merupakan variasi bahasa yang mencakup suatu kelompok penutur atau daerah penutur. Yang kedua, ragam terpelajar. Ragam bahasa Indonesia ini ada karena berkembangnya bahasa dari masa ke masa. Yang ketiga, ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi ini biasanya digunakan pada situasi resmi seperti pidato, dan biasanya bahasa yang digunakan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD, sopan, lugas, dan dedikasinya baku. Yang ketiga adalah ragam tak resmi. Ragam tak resmi biasa digunakan pada situasi tidak resmi seperti percakapan sehari-hari. Yang keempat adalah ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Dilihat dari topik pembicaranya, ragam bahasa terdiri dari berbagai macam, yaitu topik hukum, sosial, ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya. Salah satu ciri dari ragam ini yaitu ilmiah. Ilmiah memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bahasanya baku. Yang kedua, kalimatnya efektif. Yang ketiga, tidak bermakna ganda. Yang keempat, kata dan istilah yang digunakan bermakna jelas. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih.